di sebuah dunia yang dimana superpower merupakan suatu hal yang normal. Lahir di dunia ini, lo bakal lahir dengan superpower, namun apa jadinya kalau misalnya lo lahir di dunia seperti ini tapi gak punya superpower? Ada sebuah anime yang berjudul My Hero Academia atau Boku no Hero Academia yang menceritakan persis hal tersebut. And that leaves us the question, seberapa baguskah anime My Hero Academia? Mari kita bahas. Hajime Masho. Oke, jadi ini adalah anime shonen tema superhero. Nah, superhero yang dimaksudnya bukan kayak superhero kayak Spider-Man, Batman, Superman, Iron Man, atau yang Hollywood gitu, Marvel DC bukan. Bumi Langit juga bukan. Kalau misalnya di Hollywood gitu kan superhero ini orang-orang yang protect bumi dari villains-villains, dari kejahatan. Dan biasanya orang-orang yang jadi superhero ini itu biasanya tuh volunteer atau enggak emang terpilih seperti itu. Ya pokoknya mereka niat ngusulin diri untuk memprotek bumi, dan goalnya itu memang untuk memprotek bumi gitu, memprotek orang-orang dari kejahatan. Beda dengan My Hero Academia, superpower itu lebih kayak talent aja gitu, kayak suatu hal yang normal. Jadi kalian dapat superpower, itu tuh superpower kalian tuh kayak talent kalian. Kayak misalnya di dunia ini kan ada beberapa orang yang bisa hafal nama 500 nama dalam 1 menit misalnya, atau kayak photographic memory. Nah, ya basically kayak gitu superpower di My Hero Academia ini. Nah, yang namanya superpower, kalau misalnya ada satu orang yang superpower, pasti ada satu orang, ya satu itu orang tuh yang jahat gitu. Dan orang jahat ini kita kenal sebagai villains. Pokoknya mereka gunain kekuatan mereka demi hal-hal yang jahat. Misalnya balas dendam, atau biar jadi lebih kaya, memiliki lebih banyak kuasa. Nah, di sanalah datang yang namanya heroes untuk mencegah orang-orang jahat tersebut melakukan aksi kejahatan mereka. Nah, cuman kalau misalnya di Hollywood itu kan kalian jadi hero tuh untuk ngeprotek, beneran ngeprotek, itu goalnya, end goalnya itu untuk ngeprotek mau siapapun itu, mau itu masyarakat atau keluarga kalian atau siapapun lah. Pokoknya goalnya itu protect the earth, keep the earth at peace gitu kan. Dan kalian bisa jadi idola juga, jadi simbol gitu. Pokoknya jadi idola masyarakat gitu. Nah, tapi di My Hero Academia ini ada beberapa orang yang gak peduli tentang hal tersebut. Karena jadi heroes di My Hero Academia itu lebih ke pekerjaan. Ada beberapa heroes di sana yang di superhero tuh cuman buat fame doang, cuman biar dilihat sama banyak orang doang, atau buat duitnya doang gitu. Nah, kira-kira dunia My Hero Academia seperti itu. Dan gue bakal bahas pertanyaan tadi, seberapa baguskah anime ini. Di sini gue bakal bagi di 4 kategori yang bakal gue nilai, yaitu ada plot, character, opening, dan juga art. Dan gue bakal rating dari scale of 1 to 10. Kita mulai dari plotnya dulu. Jadi My Hero Academia ini kan menceritakan seorang anak bernama Deku. Nama aslinya Izuku Midoriya, cuma dipanggil Deku. Dan dia ini bermimpi untuk menjadi hero terbaik di dunia. Tapi sayangnya dia gak punya superpower. BTW superpower di sini panggilnya quirk ya. Nah, karena dia gak punya quirk, ya kita pikir almost impossible gitu kan buat dia untuk menjadi hero terbaik di dunia. Nah, suatu hari Deku ini bertemu dengan All Might. Jadi All Might ini kayak the greatest hero at that time lah gitu. Dan All Might ini adalah idolanya Midoriya, idolanya si Deku ya. Dan dia ingin menjadi hero ya karena sosok All Might itu. Nah, terus ada beberapa hal yang terjadi di sini, interaksi antara All Might dan Deku yang gue gak mau ngomong, takutnya spoiler. Dan si All Might ini itu ingin membantu Deku untuk masuk ke dalam UA, yaitu kayak akademi hero gitu yang terbaik. Nah, di dalam UA ini Deku bisa berkembang lah untuk menjadi hero terbaik di dunia. Nah, kira-kira gitu sih plotnya. Ya emang agak klise untuk shonen gitu. Karena kalau kita lihat gitu ya, kan udah banyak gitu anime yang kayak gitu, mirip-mirip. Kayak misalnya Naruto, dia itu kan pengen jadi Hokage gitu. Dan dia awalnya lemah, dia awalnya dianggap remeh dan segala macem. Terus tiba-tiba dia jadi Hokage gitu, jadi yang terbaik gitu kan. Atau misalnya Luffy gitu kan, dia tuh awalnya kan kayak bukan siapa-siapa gitu, dan dia punya mimpi menjadi Pirate King. Dan ada lagi tuh Black Clover gitu. Black Clover, meskipun Black Clover tuh datangnya setelah My Hero Academia, tapi tetap aja mirip banget kayak gitu. Sering banget plot yang kayak gitu dipakai gitu. Jadi main karakternya tuh weak dulu di awal, terus tiba-tiba tuh berkembang menjadi lebih baik lagi, dan mereka punya mimpi to be the greatest of all time. Tapi gue harus jujur, kalau misalnya emang alur ceritanya itu emang ya bisa bilang oke lah, makin lama makin bagus juga. Dan setiap peristiwa yang terjadi itu bikin kita kayak interested gitu. What will happen next? Mungkin di season 1 gak begitu kerasa, tapi mulai dari season 2 itu baru
gue lebih kayak kerasa gitu serunya tuh di sini gitu. Tapi di sini kita bahas plot bukan alur cerita. Untuk plotnya sendiri gue bakal nilai 6,5 dari 10. Next, karakter. Oke, di sini mungkin kasusnya mirip-mirip sama Assassin's Classroom yang udah pernah gue bahas sebelumnya, cuman nggak pakai sistem kayak gini. Nah, kalau di Assassin's Classroom kan murid kelas E itu bisa dibilang dia semua sekolahnya mereka tuh yang paling spesial sebenarnya. Kalau masalah akademi mungkin tidak, cuman hal-hal lain iya, apalagi mereka dapat guru yang kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian perhatiin, hampir setiap murid di Assassin's Classroom di kelas I, di kelas E, itu mereka tuh kayak backgroundnya tuh diceritain, kita beneran dikenalin ini tuh seperti ini loh karakternya. Nah, My Hero Academia juga seperti itu sih, mirip-mirip lah, mungkin gak semuanya karena ada beberapa karakter yang terlalu dikasih lihat backgroundnya mereka seperti apa, keluarganya mereka seperti apa, kerjaan, hobi segala macam. Sebenarnya kalau karakter My Hero Academia ini mereka mulai dikenalin banget ya ke kita, kayak dia hobinya apa, dia itu seperti apa orangnya. Itu bisa bilang ke arah ke mid game kali ya. Bisa ya ke di mid game di tengah-tengah the whole anime. Tapi menurut gue ini yang gue rasain, gue agak tahu sendiri sih. Soalnya gue gak terlalu fokus sama karakter-karakter lain karena gue lebih fokus ke Deku. Cuman I get the idea like mereka tuh seperti apa. Mungkin mereka tuh kayak cuman dikasih lihat personalitiesnya doang gitu. Background mereka gak terlalu kayak diceritain. Kalau misalnya di Assassin's Classroom kan mereka ada diceritain. Kayak misalnya si Isogai, dia itu kan sebenarnya datang dari keluarga miskin tapi dia itu tetap kayak kerja keras gitu. Atau misalnya Nagisa, dia punya emak yang kayak gitu. Bahkan gurunya mereka sendiri, si Koro Sensei, itu bahkan diceritain. Ya emang itu penting juga sih. Atau Karma misalnya, dia dulu kan ya problematik lah gitu. Dan masih banyak lagi. Pokoknya mereka kayak bener-bener ceritain banget gitu. Mereka tuh kayak gimana sih hidupnya. Itu yang gue rasain di Assassin's Classroom ya. Kalau misalnya di My Hero Academia gue gak tahu. Tapi emang salah sendiri juga kayaknya karena gue gak terlalu fokus sama karakter-karakter lainnya. But anyways, ya itu karakter mereka. Kalau untuk Deku sendiri, oke lah, gue suka. Dia developmentnya kelihatan banget, step by step juga, gak langsung tiba-tiba, oh dia paling kuat, dia bisa membunuh villain terkuat di dunia ini gitu. Enggak gitu, dia tetap dikasih tahu step by step, kayak gitu dikasih lihat, di train step by step. Tapi of course ya, yang namanya juga sebuah cerita ada yang namanya plot twist dan plot armor, jadi dia tetap dijaga di dalam situ. Tapi tetap it's menurut gue tuh kayak smooth gitu di bawahnya. Untuk karakter sendiri gue kasih skor 7 dari 10. Oke, selanjutnya opening. Nah, opening ini sebenarnya itu cukup penting karena gini, untuk anime yang penting tuh first impression. Memang first impression datang sebenarnya dari trailer, bisa datang dari sana, atau enggak datang dari episode 1 atau mungkin preview. Cuman sebenarnya opening itu dia itu bawa hampir, oke, ini opening tuh sebenarnya terkenal dengan ini ya, yaitu dia suka membawa spoiler. Dan opening itu dia biasanya bakal kasih lihat scene-scenes yang keren-keren agar keep us engaged gitu, kayak wah ini openingnya keren nih, oh ya udah animenya juga pasti keren dong gitu. Kalau lagunya enak, animationnya enak, apa segala macam enak, keren-keren gitu, ya kita pasti bakal first impressionnya kayak ini anime bagus banget pasti gitu. Tapi again, ini bukan artinya gue nilai suatu anime bagus atau enggak dari openingnya doang. It's just for impressions. Jadi kita cuman kayak ngeset ekspektasi aja gitu. Nah, untuk MHA openingnya itu I wouldn't say the best, but it's good. Oke lah, ada beberapa yang oke, yang gue kayak ya oke, the music's fine, the animations it's fine. Mulai dari season 2 itu udah lumayan. Ya, what do you expect, Kenshi Yonezu gitu kan. Lagunya enak, terus scenes-nya juga bagus. Season ketiga agak turun ya. Mungkin ada beberapa orang di sana yang suka, tapi again this is my subjective view. Gua kurang suka sama opening season 3.
Paling suka itu yang number one by Dish. Sama yang season 6. Yang season 6 kan 2 opening tuh. Nah itu dua-duanya gue suka tuh. Dua-duanya gue suka. Tapi untuk favorit, I have to say number one by Dish. Konsepnya pas banget, scenes-nya pas banget, pokoknya keren lah gitu. Tapi again ya, ini opening ini cuman apa kayak buat gua doang. Gua nilai suatu anime juga dari opening juga. Tapi bukan artinya kalian harus kayak gitu juga ya. Anyways, untuk opening gua kasih skor 8,5 dari 10. Oke, last art. Sebenarnya gini ya, gua bukan tipe orang yang nonton anime based on arts, based on animations. Kayak kalau animasinya jelek gua gak bakal nonton. Gak gitu. Kayak buktinya aja Misfit of the Demon King Academy itu sebenarnya animationnya awal-awal ya kayak not so good gitu, kayak not as good, tapi tetap aja gue tonton gitu karena ya gue lebih mendingin story daripada art. Cuman kalau misalnya udah gak bisa ditoleransi artnya yang jelek banget gitu ya, animationnya bener kaku banget, sorry man, I won't watch your show man, I want to enjoy as well. But yeah, again, gue bukan orang yang terlalu mendingin art. Buktinya ya tadi Misfit of the Demon King Academy gitu. Dan jujur aja ya, gue gak lanjutin Demon Slayer man. gue gak lanjutin Demon Slayer gitu karena storynya menurut gue ya okay, it's just Demon Slayer gitu. I don't get hyped up. It's just Demon Slayer. Gue gak looking forward ke depannya tuh bakal ada apa. Gue gak peduli. Gue juga baca manganya. Itu buat apa? Buat lihat kehidupan Tanjiro di depannya. Kan dia punya cucu-cucu, cicit-cicit gitu ya. Itu gue cuma buat lihat itu gitu. Gue gak peduli sama storynya. But anyways, back to MHA. MHA oke lah, cukup bagus. Pas fighting they did it well. It's good job gitu. Good job. Gue lupa lagi. Good job Bones. Ya, good job Bones. Animasinya, desainnya ya oke lah, cukup bagus, cukup satisfying seperti itu. Apalagi ini kan anime tuh sebenarnya kalau kalian lihat ya, ini gue bukan spoiler story tapi ya ini gak bisa bilang spoiler sih karena cuma artnya doang gitu kan. Pokoknya nanti ada scene kayak listrik gitu lah. Nah listriknya itu yang bikin bagus banget karena satisfying banget buat dilihat. Pokoknya efek-efek yang terang-terang yang shing wih gitu. Itu pokoknya ya itu yang gue suka banget di MHA. Untuk art sendiri gue kasih nilai 9 dari 10. Oke, so jadi kira-kira begitulah penilaian gue terhadap My Hero Academia. Skor terakhir yang diperoleh oleh My Hero Academia adalah 31 dari 40. Oke ya, jadi cukup bagus lah sebenarnya anime, apalagi buat kalian-kalian yang baru mau mulai nonton anime. This is a good starter anime gitu buat kalian yang pengen mulai nonton anime. Good starter anime untuk kalian yang sukanya action gitu, yang suka action, yang suka shonen, yang suka action kayak gitu. If you like romance, don't like action, don't watch this. Okay? There is no romance, okay? Ya, jadi kira-kira itu aja untuk video kali ini. Thanks so much for watching. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. And I'll see you guys in the next video. Sayonara.